Selamat datang kembali di Suara Reza. Mas Reza, setelah break jeda sekian lama, kita datang lagi untuk mengisi ruang-ruang digital dunia maya, tentu untuk mengedukasi teman-teman semua ini. 20 hari lebih, belum genap 1 bulan, ini kepala-kepala daerah se-Indonesia resmi dilantik oleh Bapak Presiden. Terutama di Lampung ya, ada gubernur, kemudian bupati dan wali kota. Tentu ada harapan besar, keinginan besar yang itu ditangguhkan di pundak para kepala daerah ini. Mas Reza gimana bacanya soal harapan dan keinginan masyarakat di kepemimpinan baru? Iya, terima kasih Don Salman. Ya lama kita nggak ketemu ya. Lama kita nggak diskusi bareng kawan-kawan karena memang situasinya mengharuskan kita lama istirahat ya untuk tapping. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Harapan baru dari pemimpin baru. Sebenarnya kalau harapan nggak ada yang baru dari harapan. Iya, nggak ada yang baru. Karena kebutuhan masyarakat kan sebenarnya dari dulu sama ya. Kebutuhan mereka itu secara garis besar itu untuk kemakmuran ya, untuk kesejahteraan, untuk kenyamanan, keamanan publik. Nah, hanya mungkin pemenuhannya yang mungkin agak sedikit bergeser, meskipun juga secara umum nggak jauh-jauh amat. Tapi secara prinsip masyarakat itu setiap baru punya pemimpin itu selalu mereka punya harapan yang besar. Meskipun harapannya sama. Meskipun sama harapannya. Apa yang membuat sama? Karena berarti harapan-harapan mereka sebelumnya juga belum terpenuhi kan. Nah, kita lihat ini kepala daerah yang baru ini, apakah mereka bisa membuat harapan masyarakat 5 tahun ke depan itu berubah? Kalau harapan masyarakat 5 tahun ke depan tidak berubah, berarti pemimpin kita yang baru ini juga tidak bisa memberikan atau memenuhi harapan-harapan masyarakat. Lampung hampir semua ganti ya? Lampung hampir semua ganti ya. Wajah baru. Iya. Yang incumbent itu menang cuman di kota ya, bener Lampung Barat, dan pasangannya tidak berubah. Lampung Barat? Bupati dan wakilnya. Oh iya. Ya, mudah-mudahan bisa membuat baru harapan masyarakat. Iya. Nah, gini, masyarakat kita itu punya harapan yang sebenarnya sederhana. Jalan, infrastruktur ya. yang memadai, kemudian keamanan bagi mereka. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Sama kestabilan sembako kali ya? Ya pasti. Itu. Tapi sejatinya hal yang banyak tidak terlihat hari ini itu. Selama kondisi di lingkungan itu aman, kemudian jalan-jalan memadai, jembatan bagus ya, bisa dilewati dengan nyaman, itu sudah sangat cukup. Karena dengan keamanannya itu terjaga, jalan-jalan mulus dari jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional semua mulus, apalagi kita udah punya tol. Jalan dari desa menuju tol itu juga bagus semua. Secara otomatis ekonomi juga akan ikut. Ekonomi desa juga akan ikut. Nah, tinggal bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menjadi salah satu faktor untuk mengikat dan juga menampakkan peran untuk menjaga stabilitas harga pangan ya, harga pokok. Mungkin itu. Iya, itu tadi kalau misalkan kita bicara soal harapan, keinginan masyarakat, mulai dari primer, sekunder, sama tersier. Tadi Mas Reza nyinggung soal jalan. Sebenarnya kalau misalkan beberapa hal yang disebutkan Mas Reza ini udah terpenuhi, kayak misalkan sistem birokrasi, masyarakat ini nggak peduli hal-hal itu ya? Iya. Sebenarnya lebih peduli kayak infrastruktur, sama misalkan stabilan sembako. Sebenarnya pelayanan publik penting ya. Pelayanan publik penting, tapi kayak contoh gini lah, sederhana. Di sekeliling kita kan banyak ya, teman-teman kita tuh banyak yang mereka bahkan ngurus perpanjangan SIM, kemudian ngurus pajak, itu bahkan mereka lewat ya kan biro jasa ya. Itu mereka biasa aja, nggak ngeluh, ya kan? Iya. Tapi ketika dia lihat jalan rusak, itu kan berapi-api ya kan gitu. Artinya itu belum menjadi prioritas utama masyarakat, belum begitu ini mempersoalkan. Yang paling utama menjadi harapan besar masyarakat itu adalah jalan. Mungkin karena saking lamanya ya. Iya. Mungkin jenuh. Jenuh. Dan mereka lah hari-hari kan lewat situ, mau kerja, mau apa segala macam. Ya, kalau misalkan kita kaitkan dengan pembangunan infrastruktur, hari ini sebenarnya gubernur kita lah yang cakupannya Lampung, cakupannya provinsi. Untuk jalan ini
Kalau pandangannya Mas Reza gimana? Infrastruktur di Provinsi Lampung ke depan? Atau misalkan yang lagi heboh rame-rame hari ini, minta dibangunkan jalan di sini, kemudian Lampung Tengah belum selesai, tanggamu sudah ribut, jalan nasionalnya bergelombang. Iya, Nah, iya. ini gimana ngeliat fenomena ini? Iya, jadi ini saya cerita nih. Tadi saya berangkat ke sini dari rumah, itu saya sempat nggak ngebentak sebenarnya, cuma agak nada tinggi sama Denny, sama driver saya. Karena dia kaget juga, nggak ngerti. Perbaikan jalan, aspalnya belum begitu kering kan, jadi nyiprat-nyiprat Oh, iya. ya kan, nyiprat-nyiprat. Nah, mungkin bagi banyak orang pada ribut ya, kayak kata Salman tadi, lagi rame kan di medsos gitu. Bahkan sudah ditambal pun masih rame juga gitu Iya. kan, masih rame juga. Bahkan kemarin ada teman saya itu WA saya ngirim foto jalan pengerjaan asal-asalan apa segala macam gitu. Itu salah satu tanda kepedulian masyarakat kita lah. Iya. Harapan mereka memang benar-benar besar terhadap infrastruktur gitu untuk perbaikan-perbaikan. Nah, hanya memang ini yang banyak nggak tahu ya. Sekalipun saya mohon izin lah di video ini sama Pak Gub. Saya belum izin soalnya ngomong ini. Nah, jadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan hari ini itu belum pakai APBD. Kalau nggak pakai APBD, pakai PAD juga enggak kan? Enggak, jadi ini sebenarnya nggak boleh diomongin, Oh, iya. tapi ini jadi penting menurut saya gitu untuk kita memahami itu. Kita bersyukurlah punya gubernur yang peduli itu, kita bersyukur gitu. Ini Ramadan apalagi ya, kita bersyukur. Jadi jalan-jalan yang lagi ditambal itu Pak Gub yang ini, keluarganya Pak Gub Oh, yang jadi bukan mengeluarkan uang untuk APBD. itu. Belum APBD, belum. Baru berapa hari kan dia jadi gubernur. Nah, kita itu ya sebenarnya kritis itu penting. Kritis itu penting. Kita peduli dengan kebijakan publik, kita peduli dengan perbaikan untuk daerah kita. Itu harus. Nah, hanya kita juga harus paham dan jeli situasi dan perkembangan yang terjadi ya. Bahwa kepala daerah kita itu baru 1 bulan memimpin. Belum genap Ya 1 kan? bulan. Belum genap malahan. Mereka baru dilantik 20 Februari kan ya. Nah, waktu 1 bulan itu ketika kepala daerah menjabat, apalagi mayoritas kepala daerah di Lampung ini baru semua. Baru tadi kita bahas di awal tadi kan. Mereka perlu penyesuaian dulu. Mereka perlu penataan dulu secara birokrasi, ya, keuangan. Mereka harus pelajari perdalam dengan baik. Mereka harus koordinasi dengan cepat dan juga akurat dengan DPR, dinas-dinas dan yang lain, dan pastinya sumber-sumber PAD lain selain dari APBN dan APBD kan gitu. Nah, waktu 1 bulan itu saya rasa baru cukup untuk mengkonsolidasikan, untuk penataan dulu. Jadi orang baru duduk ya, terus kita nuntut semuanya harus terpenuhi gitu. Iya, zolim juga lah kita. Gitu. Berarti belum genap 1 bulan, gubernur kita udah mengeksekusi beberapa ruas jalan. Ini udah sangat oke ya? Iya, iyalah. Iya. Cuman kan inilah ya salah satu kelebihannya. Beliau itu nggak mau itu gitu. Bahkan kemarin ini agak rahasia sebenarnya, tapi udah tayang ya udahlah. Jadi saya yang ngotot untuk edukasi ke masyarakat tentang itu. Cuma beliau nggak bolehin, udah nggak usah gitu. Biarin aja nanti. Toh nanti ketika sudah proses lelang apa segala macam untuk perbaikan jalan, itu akan sampai kok, nggak lama lagi kok, 6 bulan lagi kok gitu. Jadi beliau malah ini. Cuman kan kita ini ya, kita ngelihatnya kita yang tahu gemes ya gitu ya. Mungkin yang nggak paham ya kesel ngelihatnya jalan, karena saya dulu pernah di fase-fase itu juga gitu. Ngelihat perbaikan jalan kayaknya nggak bener gitu, gemes, langsung saya upload posting apa segala macam gitu. Nah, ternyata memang situasinya seperti itu gitu posisinya. Nah, makanya tadi di awal saya bilang kita bersyukur punya gubernur yang pengambilan sikapnya cepat, tepat ya. Sangat tanggap lah dengan situasi gitu. Apalagi ini mau lebaran kan, harus mudik ke segala macam. Dia
mau korban dulu untuk perbaikan jalan segala macam gitu. Ya setidaknya mudik nggak berlubang lah gitu. Lebaran nggak berlubang. Dan sebenarnya apa yang akan direalisasikan tahun ini sebenarnya udah diketok ya di tahun kemarin. APBD itu. APBD. Iya, bisa jadi begitu, cuman Makanya nggak bisa berbuat banyak sebenarnya. iya, dan begini, APBDP kan belum. Oh iya, ada perubahan. Masih ada perubahan kan gitu. Dan penataan instrumen pendukung kepemimpinan kepala daerah itu stakeholder yang ada juga bukan perkara mudah dan singkat. Ya kita tahu birokrasi di daerah itu ya, ASN itu berapa jumlahnya kan gitu. Di Pemprov berapa jumlahnya, di kabupaten-kabupaten berapa jumlahnya. Untuk sebagai orang baru yang masuk ke dalam circle birokrasi pemerintahan itu kan bukan perkara mudah, saya rasa ngatur birokrat yang sudah begitu lama mereka bercokol di situ kan. Beda kalau presiden enak aja kan, menterinya bisa ditunjuk siapapun yang memang menurut presiden itu punya kemampuan dan kapasitas di situ gitu. Nah kalau kepala daerah ini kan ya memang dia punya hak itu, tapi kan harus ASN dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Dan untuk perombakannya butuh proses. Butuh proses, ya, butuh proses gitu. Dengan posisi yang ada, nggak harus dirombak juga nggak masalah. Cuma kan butuh penyesuaian. Butuh banyak penyesuaian bagaimana kemudian cara kerja setiap satker, setiap person yang ada di kedinasan kan harus paham kepala daerah. Penyesuaian itu yang lagi ditata dan banyak hal yang ditata lah. Ini juga teman-teman yang kita sama-sama harus tahu. Lampung ini kawan-kawan pasca pilkada itu defisit anggarannya besar. Ini rahasia nggak angka? Saya nggak berani sebut angka ya. Oke. Tapi besar, cukup besar. Cukup besar. Sampai teman-teman cari tahu lah gitu. Kalau penasaran cari tahu lah ya. Teman-teman cari tahu lah kalau penasaran. Sampai ya. 1 T nggak? Iya kurang lebih ya. Oh. Kurang lebih ya hampir di angka. Ya kurang lebih lah. Ya, kurang lebih di angka-angka itu. Defisitnya cukup besar. Nggak tahu ya apa penyebabnya ya. Jadi gimana coba PR-nya? Makanya ngeliat kepala daerah kita ini, gubernur kita ini baru jabat, punya utang segitu banyak, ya kan, dituntut harapan yang gila-gilaan sama masyarakatnya. Tapi beliau harus merecovery, harus ngobatin masalah, tapi juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang lama. Tapi dia juga harus menunaikan janji-janji dia. Tapi saya salut lah beliau bisa menunaikan banyak hal walaupun baru 1 bulan. Salah satu yang primer tadi itu infrastruktur itu tadi dia bisa tanggap dengan mau korban lah gitu. Berkorban dulu dan nggak mau nyanggah apa segala macam kan dia. Komentar-komentar di bawah segala. Sebenarnya begitu banyak banget di dunia maya itu kan. Banyak banget. Yang komentar miring, tapi banyak juga komentar yang positif, yang membangun, support gubernur dan juga kalau misalkan terus sama bupati, support bupati segala macam. Iya pastilah ada aja yang komentar negatif dan positif pasti ada. Nah cuman saya ingin inilah mengajak kita semua lah, apalagi ini momentum Ramadan ya kan. Ramadan ini kan untuk kita menahan dan belajar, bukan cuma sekedar kita menahan lapar, menahan haus, menahan amarah kita, tapi juga bagaimana kita menahan syahwat kita, menahan sok taunya kita gitu kan. Dan juga untuk belajar apa? Belajar banyak hal, belajar kita untuk meneladani sifat-sifat Nabi ya, untuk kita pentingnya mencari tahu sesuatu itu secara utuh itu, dan untuk banyak hal, dan tentunya momentum Ramadan ini memperbaiki diri kita ya, menahan diri untuk supaya kita fokus ibadah ya. Kita doakan pemimpin kita di Provinsi Lampung ini mudah-mudahan bisa senantiasa menjalankan amanahnya dengan sangat baik. Bisa memenuhi harapan-harapan masyarakat dengan baik. Kita support, kita dukung, kita doakan kepala daerah kita yang ada di Lampung ini untuk bisa amanah, tidak korupsi, ya, dan bisa mewujudkan harapan besar masyarakat kita yang dari dulu nggak pernah berubah harapannya. Harapannya nggak pernah berubah, tapi belum tercukupi. Ini yang kemudian dulu kan mungkin medsos belum ada ya, nggak begitu kelihatan. Betul. Nah, hari ini medsos
teman-teman mungkin bisa mengkritisi pemerintah secara langsung gitu ya. Tapi beberapa periode sebelumnya, 1-2 periode sebelumnya, itu medsos sudah mulai lah ya. Oh iya udah. Udah mulai. Tapi tanggapannya juga, ya kan? Ya. Ya, Yang sampai iya. nasional. Iya, Pak. Ini itu yang saya artinya, yang saya maksud, jangan lihat jelek terus lah. Iya. Gitu ya. Kita harus mengedukasi banyak teman-teman kita perkembangan dan situasinya seperti apa gitu, dan mungkin memang ada informasi yang tidak sampai juga. Ini kesalahan apa namanya? Bukan kesalahan ya, kekurangan dari pemangku kepentingan juga tidak mensosialisasikan, tidak menginformasikan situasinya. Tapi prinsipnya bahwa kita harus mendukung dan mengawal perbaikan-perbaikan untuk Provinsi Lampung ini. Kita dukung, kita support, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita bisa amanah dan menunaikan tanggung jawabnya untuk perbaikan Lampung. Dan teman-teman sekali lagi boleh dalam bernegara, misalkan demokrasi ya kita di Indonesia, teman-teman boleh banget mengkritisi segala kebijakan yang keluar gitu ya dari pemangku kepentingan, pemangku kebijakan. Tapi satu hal bahwa baca secara utuh itu penting supaya informasi yang diterima nggak parsial, nggak setengah-setengah. Betul. Itu takutnya malu ketika komentar salah. Itu dia. Nah, Mas Reza, singkat aja coba kalau misalkan kita kaitkan antara harapan kemudian yang hari ini sudah dilakukan oleh beberapa kepala daerah yang ada di Lampung untuk teman-teman supaya teman-teman ini teredukasi lah. Secara menyeluruh, minimal informasi-informasi yang diterima itu nggak parsial gitu. Kira-kira apa Mas? Singkat aja coba. Tapi butuh waktu panjang memang kalau untuk mengedukasi. Tapi ini teman-teman pengennya yang singkat. Intinya apapun situasinya jangan mudah menjas ya. Ya kan? Jangan mudah berfatwa. Jadi apapun yang terjadi pelajari dulu, perdalam dulu, atau biar gampang simak terus aja Suara Reza. Biar nggak putus juga. Iya, gitu. Biar pasar kita tetap ada. Iya, gitu kali ya. Oke. Mungkin gitu Suara Reza pada kali ini. Kita nanti akan kembali dengan segmen berikutnya, tentu dengan pembahasan-pembahasan yang faktual, yang aktual. Terima kasih Lord Reza. Oke. Selamat dulu. Oke.